Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semangat. Wah, semangat sekali ya anak-anak ibu pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu akan cek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Husni Ekayanti, pinter. Nur Ariza Fauzia, cantik. Rosida, pinter. Helmiatus Suhaimiyah, pinter. Aulia Nurhayati, cantik. Putri Handayani, cantik. Wardatul Hasanah, cantik. Qoriatus Solihah, pinter. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Tentang apa, Bu? Nah, jadi pada pembelajaran pagi ini diharapkan anak-anak mampu memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, menguraikan pesan dalam dongeng, kemudian memahami arti lambang negara Garuda Pancasila, dan memahami kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang kondisi Jazirah Arab sebelum Islam datang. Nah, hari ini kita akan mempelajari masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Seperti apa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW? Nah, siapa di sini yang tahu kapan Rasulullah lahir? Angkat tangannya. Iya, Mbak Eka. Betul sekali, 12 Rabiul Awal. Tahun? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali, Mbak Lisa, tahun gajah. Jadi, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan dalam keluarga Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kenapa dihormati dan disegani, Bu? Karena keluhuran akhlaknya. Nah, jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, siapa yang tahu apa itu keadaan yatim? Betul sekali, Mbak Warda. Yang ayahnya sudah meninggal. Nah, ada yang tahu siapa ayahnya Nabi Muhammad SAW? Wah, pinter semua anak-anak ibu. Jadi, nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Kalau nama ibunya? Betul sekali, Siti Aminah. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasannya. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, yang di perkampungan Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Nah, jadi selama 3 hari Nabi Muhammad ini disusui oleh ibunya, Siti Aminah. Dan kakek Nabi Muhammad bernama siapa, anak-anak? Ada yang tahu?
Betul sekali Mbak Wardah. Nama kakeknya Nabi Muhammad SAW adalah Abdul Muthalib. Nah, jadi Nabi Muhammad ini adalah cucu dari Abdul Muthalib yang tergolong keluarga yang terhormat dan disegani dan terkenal akan kebaikan akhlaknya. Baik, kita sama-sama menyimak video singkat tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Silahkan murid-murid disimak baik-baik ya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Sesuai dengan tradisi, setiap bayi yang lahir akan dititipkan pada wanita padang pasir untuk diasuh dan disusui. Maka, setelah 3 hari dari kelahirannya, Nabi Muhammad dititipkan kepada Suwaibah, dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susu hingga usianya 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya berziarah ke makam sang ayah di daerah Yasrib. Sepulang dari berziarah, tiba-tiba saja ibunda Nabi jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibunda Nabi dikuburkan di daerah Abwah, sebelah selatan Yasrib. Setelah sang ibu meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun, Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek. Sekitar 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun bukan keluarga kaya, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik. Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia sangat rajin, cerdas, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah terbiasa menggembalakan domba milik sang paman. Ia juga menawarkan jasa untuk menggembalakan domba kepada penduduk Quraisy. Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya, banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya. Demikianlah, Nabi sudah terbiasa bekerja sejak ia masih kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sewaktu kanak-kanak sudah terkenal dengan sifat-sifat baiknya. Apa saja? Jujur, kemudian bekerja keras. Betul, selanjutnya dapat dipercaya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, sekarang sebelum kita beralih ke pelajaran selanjutnya, kita nyanyi bersama dulu tentang Nabi Muhammad. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama. Kita nyanyi bersama-sama ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Nah, jadi dari kisah masa kanak-kanak Nabi Muhammad banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama,
membiasakan untuk selalu bersikap baik, jujur, dan dapat dipercaya. Nah, baik, kita akan belajar tentang dongeng. Nah, jadi kalau cerita Nabi Muhammad tadi merupakan kenyataan, nah kita akan belajar tentang dongeng. Dari kisah Nabi Muhammad, kita dapat memetik, mengambil hikmah, nilai-nilai atau pesan-pesan moral yang baik. Nah, dari dongeng pun kita juga bisa mengambil nilai-nilai atau pesan moral. Nah, silakan di sini siapa yang mau membantu ibu untuk membaca teks di depan? Nah, silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 12. Ada yang mau membantu ibu membaca? Baik, Mbak Kori Atu, silakan. Wah, pintar sekali ya Mbak Kori Atus, membacanya sudah lancar. Ayo tepuk tangan untuk Mbak Kori Atus. Nah, Edo dan Siti dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng dan teman yang lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Baik, silahkan murid-murid dibaca pengembara dan sebuah pohon. Kita akan membaca secara bergantian. Ayo yang pertama Mbak Nur Aliza dulu. Cukup, baik. Kemudian selanjutnya Mbak Eka. Nah, cukup. Nah, selanjutnya Mbak Kori Atus. Baik, cukup. Selanjutnya Mbak Wardah. Nah, baik. Alhamdulillah anak-anak bunda semuanya sudah pandai membaca. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, baik. Pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembiranya, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun besar yang lebat di bawah pohon. Nah, saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang dari mereka berkata kepada temannya seperjalanan, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar kemudian berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku, dan kamu masih menyebutku tidak berguna." Nah, kemudian kedua pengembara tadi terdiam. Nah, dari sini siapa dari murid-murid yang dapat menangkap pesan-pesan yang terdapat dalam. Nah, dari sini siapa dari murid-murid yang dapat menangkap pesan-pesan yang terdapat dalam dongeng ini? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau menyampaikan? Salah tidak dihukum ya. Baik. Mbak Helmiatus. Silakan disampaikan pesan-pesan yang dipahami. Nah, betul sekali. Jadi, pesan-pesan dari dongeng pengembara di sebuah pohon ini adalah pentingnya berterima kasih, ya. Pentingnya berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan dan khususnya kepada sesama manusia. Nah, contohnya
Apa harus sama manusia saja, Bu? Bagaimana dengan tumbuhan atau hewan? Sama saja. Contohnya, cara berterima kasih kepada tumbuhan, ya, dengan cara merawatnya. Nah, bagaimana merawat tumbuhan? Betul sekali, Mbak Rosida, menyirami dengan rutin dan teratur supaya tidak mati, ya. Kemudian, contohnya berterima kasih kepada binatang. Ada yang tahu siapa? Baik, Mbak Putri. Nah, betul sekali dengan cara melindunginya, merawat, memberi makan, seperti itu. Nah, kemudian cara berterima kasih kepada sesama manusia. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Baik, Mbak Warda lagi. Nah, betul sekali. Dengan tidak lupa mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan atau setelah ditolong, ya. Harus mengucapkan terima kasih. Nah, baik. Murid-murid, silakan didiskusikan dengan teman di sebelahnya. Untuk apa sih kata terima kasih itu diucapkan? Kemudian, kelompok A adalah mendapatkan soal tadi. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama mendiskusikan tentang fungsi dari kata terima kasih. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kelompok kedua adalah apa yang kalian rasakan saat mengucapkan terima kasih. Apa sih yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Ya. Kemudian untuk yang kelompok ketiga, silahkan menulis 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia yang pernah kalian lakukan. Nah, Ibu beri waktu selama 15 detik. Silakan didiskusikan dan kita bahas bersama-sama. Nah, baik. Waktunya sudah habis. Sekarang silahkan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Benar sekali, untuk menghargai. Menghargai siapa? Menghargai orang yang menolong kita, yang membantu kita. Betul ya semuanya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Senang, ya. Betul sekali. Ketika kita mengucapkan kata terima kasih, kita senang karena kita mendapat bantuan dari orang lain dan kita menghargai bantuan yang mereka berikan dengan cara mengucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian selanjutnya kelompok 3, silahkan. Tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, benar sekali. Yang pertama adalah ketika tidak membawa pensil, ya. Tidak membawa pensil, kemudian kita pinjam kepada teman. Kemudian dipinjami oleh temannya, maka kita mengucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kurang satu lagi. Nah, baik. Ketika pulang sekolah, ternyata belum dijemput oleh ibu, maka kita meminta bonceng bersama. Jadi pulang bersama-sama naik sepeda. Temannya membonceng teman yang tidak membawa sepeda. Kemudian setelah sampai rumah tidak lupa mengucapkan terima kasih. Bagus sekali ya pengalamannya. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik. Jadi anak-anak, berterima kasih atau mengucapkan kata terima kasih itu sangat penting karena itu juga merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur atas
atas kemudahan atau bantuan yang kita terima. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita harus berterima kasih dengan cara bersyukur. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan bermain talking letter. Nah, apa itu Bu talking letter? Nah, jadi silakan anak-anak maju ke depan, lalu memilih kertas seperti ini ya. Di dalam sedotan ini terdapat kertas yang berisi warna-warna dari surat. Nah, seperti ini. Nah, ada surat yang berwarna pink, ada yang berwarna hijau, berwarna merah, biru, dan kuning seperti ini. Nah, jadi cara bermainnya, Ibu contohkan seperti ini. Nah, Ibu akan memilih salah satu. Nah, ini. Kita buka. Kita lihat kertasnya. Ternyata Ibu mendapatkan warna oranye. Nah, karena di sini tidak ada oranye, kita anggap kuning ini adalah oranye. Nah, di sini di dalam kertas ini terdapat kertas lagi yang berisi nama-nama dongeng. Nah, jadi nanti anak-anak akan maju memilih kertas dari sedotan ini, kemudian akan mengambil dongeng, judul dongeng yang ada di sini. Nah, setelah judul dongengnya dipilih, silakan anak-anak berdiskusi dengan temannya, dua anak teman sebangkunya, untuk mencari apa pesan moral dari dongeng yang telah didapatkan, dari judul dongeng yang telah didapatkan ya. Nah, seperti ini. Silahkan didiskusikan dengan temannya sepulang sekolah. Sekarang kita bermain terlebih dahulu. Silakan anak-anak mengambil kertasnya. Sudah? Baik. Yang pertama, perwakilan ya mengambilnya tadi. Mbak Eka mendapatkan warna kuning. Nah, warna kuning. Kita ambil judulnya. Nah, Mbak Eka mendapatkan judul dongeng Loni si bunglon yang sombong. Nah, baik. Selanjutnya silakan Mbak Rosida mendapat warna hijau. Mbak Rosida mendapatkan kertas surat warna hijau. Nah, kita ambil bersama-sama. Kita lihat. Burung jalak dan kerbau. Nah, Mbak Rosida dan teman sebangkunya mendapatkan dongeng burung jalak dan kerbau. Baik, silakan selanjutnya. Mbak Nur Aliza, silakan mendapat warna apa? Merah muda. Kita ambil warna merah muda. Kera dan kura-kura. Nah, Mbak Aliza mendapatkan dongeng Kera dan kura-kura. Baik, selanjutnya silahkan Mbak Putri, silahkan mendapat warna apa? Warna biru. Baik. Warna biru kita ambil bersama-sama. Si kancil mencuri timun. Mbak Putri mendapatkan dongeng si kancil mencuri timun. Baik, yang terakhir. Mbak Kori Atus, silakan mendapat warna apa?
Oh, Mbak Korea tuh mendapatkan warna merah. Nah, baik. Kita lihat apa judul dongeng yang terdapat di amplop merah. Kelinci dan kura-kura. Nah, baik. Itu tadi anak-anak ya. Silahkan, Ibu sudah membagikan kertasnya sesuai nama dongeng. Silahkan diambil di meja Ibu di sini. Kemudian didiskusikan bersama temannya sepulang sekolah. Minggu depan besok kita bahas bersama-sama. Baik, seperti itu ya. Terima kasih. Kok ada bersyukur. Nah, berbicara mengenai bersyukur, kita telah diberi nikmat sehat, ya, badan yang kuat oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi setelah Allah memberikan nikmat kesehatan, maka kita wajib menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Pintar sekali. Nah, berbicara mengenai olahraga, hari ini kita akan berolahraga. Apa sih, Bu, fungsinya olahraga? Ayo anak-anak, ada yang tahu apa saja fungsinya olahraga? Membuat badan sehat. Kemudian mengeluarkan keringat. Iya, benar sekali. Kemudian apalagi? Menghirup udara yang banyak, ya. Nah, baik, betul semua. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Jadi, berolahraga ini membuat tubuh kita sehat. Nah, tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang banyak mengandung oksigen. Nah, oksigen dihasilkan oleh, betul sekali, tanaman. Jadi, tanaman memberikan oksigen kepada lingkungan sekitar. Oksigen ini dihirup oleh manusia dan hewan. Nah, maka dari itu, dengan berolahraga di tempat-tempat yang banyak pohon-pohonnya, banyak tanaman-tanamannya, tubuh akan terasa lebih segar. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kombinasi gerak non-lokomotor. Nah, silakan anak-anak dibuka ke halaman selanjutnya. Itu adalah salah satu contoh dari gerak kombinasi gerak non-lokomotor. Nah, Ibu di sini punya video, contoh video tentang kombinasi gerak non-lokomotor. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke anak-anak, kali ini kita belajar kombinasi gerak dasar non-lokomotor atau gerak tanpa berpindah tempat. Sebelum anak-anak mengkombinasikan gerak, kita bermain terlebih dahulu, yaitu bermain menjadi pohon yang tertiup angin. Pohonnya harus kokoh, tidak boleh lepas dari akarnya. Siap-siap anak-anak? Pohon yang kokoh dan rindang ini tertiup angin. Wush, dari depan, anginnya sangat kencang dari belakang. Wush. Angin masih bertiup sangat kencang dari samping kiri. Wush. Dari samping kanan. Wush. Dari depan lagi, kemudian dari belakang. Wush. Anginnya masih sangat kencang anak-anak dari samping kiri. Wush. Anginnya masih kencang dari samping kanan. Dan akhirnya anginnya berhenti. Pohon tetap berdiri kokoh. Yeay. Cukup, kita lanjut ya anak-anak untuk mengkombinasikan gerak dasar mengayun tangan dan menekuk kaki. Ini adalah gerakan mengayun tangan. Kalau yang ini adalah gerakan menekuk kaki, dan apabila dikombinasikan akan menjadi gerakan seperti ini. Ketika tangan ke belakang, kaki menekuk. 5, 6, 7, 8. Sekarang kita lanjut lagi anak-anak.
Ini adalah mengkombinasikan gerakan mengayun kaki dan menekuk tangan. Ini gerakan menekuk tangan. Ini adalah gerakan mengayun kaki. Bila dikombinasikan menjadi gerakan seperti ini. 5, 6, 7, 8. Lanjut ya anak-anak. Untuk kombinasi gerak selanjutnya adalah dengan bernyanyi, yaitu kombinasi antara gerak memutar dan menekuk. Ini adalah gerakan memutar kepala. Ini gerakan memutar tangan. Dan selanjutnya adalah gerakan menekuk kaki. Apabila dijadikan satu dan sambil bernyanyi, maka akan menjadi seperti ini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Gerakannya mudah untuk dipraktikkan ya anak-anak. Nah, selamat mencoba dan tetap semangat. Nah, baik anak-anak, itu tadi adalah gerak dasar non-lokomotor. Kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Nah, jadi murid anak-anak bisa mengkombinasikan gerak-gerak ya. Tidak harus seperti ini, tidak harus seperti contoh yang di buku, tapi juga bisa dari gerak-gerakan yang lain. Nah, seperti di contoh video yang tadi. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, masa kanak-kanak Nabi Muhammad, kemudian pesan moral dalam dongeng, kemudian berucap terima kasih, pentingnya mengucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir, betul sekali, kombinasi gerak non-lokomotor. Nah, baik anak-anak, itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan dari anak-anak yang belum mengerti, belum paham tentang materi yang Ibu jelaskan pagi ini, yang tidak mengerti bisa bertanya, angkat tangan. Baik, tidak ada yang bertanya, sudah paham semua berarti ya. Baik, kemudian jangan lupa pekerjaan rumahnya. Silakan anak-anak buka buku SKI halaman 48. Ada 5 soal uraian, silakan dikerjakan. Kita bahas bersama-sama minggu depan. Nah, baik, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Hati-hati pulang di jalan dan tetap semangat belajar. Boleh bermain, tetapi jangan lupa belajar. Nah, silakan buku dan alat-alat tulisnya dimasukkan tas terlebih dahulu. Nah, baik, sudah. Alhamdulillah. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.